Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, saya Suci Lawati dan Siva Yulistia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep manusia menurut Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi, karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa lepas tanggung jawab. Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, yaitu وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap adab asor dan mawas dari diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Oleh sebab itu, ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk hidup. Tidak ada perhambaan antar manusia. Jadi, seseorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha, dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintah. Bagi manusia yang patut menerima perhambaan dari manusia tak lain adalah Allah. Allah menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tidak berlaku konsep manusia sebagai homo homini lupus atau manusia sebagai pemangsa bagi manusia yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu takwanya kepada Allah. Tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ia harus senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho Allah. Yang kedua yaitu ia harus selalu menyembah Allah dan berbakti kepadanya sebagai wujud syukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan. Di dalam Quran surat ayat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku." Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab Abdullah terhadap manusia adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Oleh karena itu, tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, Abdullah harus senantiasa melaksanakan sholat dalam rangka menghindarkan diri dari kekejian dan kemungkaran. Hamba Allah sebagai bagian dari umat yang senantiasa berbuat kebajikan juga diperintahkan untuk mengajak yang lain berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Demikianlah tanggung jawab hamba Allah yang senantiasa untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah, khalifatullah. Khalifah berasal dari kata khalafa yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam Quran Surat Sad ayat 26, di mana Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada Bani Adam sebagai makhluk yang paling mulia.
Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu para malaikat. Sebelum mereka diciptakan, untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada Bani Adam sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu malaikat. Sebelum mereka diciptakan, untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, maka ia harus memiliki pengetahuan berkaitan dengan tugasnya itu. Untuk itulah manusia diciptakan dilengkapi dengan akal dan kemampuan untuk berpikir. Dengan demikian, ia dapat menjadi wali Allah di muka bumi. Dengan bekal akal yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk dan sifat berbagai ciptaan Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi, berarti sebagai wakil Allah di bumi Allah yang telah menciptakan. Sebagai seorang khalifah, manusia bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kemaslahan makhluk-makhluk Allah yang lain di bumi, baik yang bernyawa maupun tidak. Dengan demikian, manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik alam yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan materi ini kepada kelompok kita. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.